Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar citra buruk yang dibangun sepanjang era Orde Baru, PKI tergolong partai sukses sebelum diberangus pada tahun 1965. Kejayaan PKI terjadi sejak pemilu 1955. Ketika itu PKI menempati urutan keempat dalam pemilu dan sukses menempatkan 39 wakil di kursi DPR dan 80 wakil di konstituante. Salah satu kunci pentingnya adalah kampanye PKI soal isu kemiskinan. Meski PKI dibenci setengah hidup oleh kelompok-kelompok politik mayoritas di Indonesia, tapi jurus jualan kemiskinannya diamalkan dengan baik. Tak hanya kemiskinan di kota, tapi juga kemiskinan di desa. Di kota ada buruh, di desa ada tani. Karena kemiskinan mereka, dua golongan itu potensial jadi memilih PKI dalam pemilu. PKI sendiri punya lambang palu dan arit. Palu merepresentasikan buruh, arit mewakili petani. Hasyim Adnan dalam tulisannya membungkam deru bising drum band di bumi Parahyangan yang dimuat dalam buku Sisi Senyap Politik Bising menyebutkan biasanya PKI hanya akan berkembang di kawasan pedesaan yang mengalami kemiskinan endemik. Subang dan Indramayu misalnya adalah daerah miskin yang diincar PKI. Tapi tentu saja PKI tak cuma mengincar daerah miskin di Jawa Barat. Kaum tani Indonesia yang merupakan 70% daripada penduduk masih tetap berada dalam kependudukan budak, hidup melarat dan terbelakang di bawah tindasan tuan tanah dan lintah darat. Kata Ahmad alias Dipa Nusantara, ketua CCPKI dalam pidatonya yang berjudul Jalan ke Demokrasi Rakyat bagi Indonesia mengatakan, kewajiban kaum komunis yang pertama-tama ialah menarik kaum tani ke dalam front persatuan nasional. Kaum komunis harus mengikis sumber-sumber penderitaan petani. Kewajiban yang terdekat daripada kaum komunis Indonesia ialah melenyapkan sisa-sisa feodalisme, mengembangkan revolusi agraria anti-feodal, menyita tanah tuan tanah dan memberikan dengan cuma-cuma tanah tuan tanah kepada kaum tani, terutama kepada kaum tani tak bertanah dan tani miskin sebagai milik perseorangan mereka. Aidit melanjutkan, dari sini terlihat PKI hendak melakukan bagi-bagi tanah kepada para petani di desa-desa. Harap diingat, tidak semua petani punya sawah. Banyak juga yang jadi petani menggarap bagi lahan-lahan petani kaya atau tuan tanah. Sudah pasti kemiskinan semacam ini adalah lahan basah bagi PKI. Langkah pertama dalam pekerjaan di kalangan kaum tani ialah membantu perjuangan mereka untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mendapatkan tuntutan bagi kaum tani. Seperti dicatat Satriono Priyo Utomo dalam Aidit, Marxisme, Leninisme, dan Revolusi Indonesia ada jargon tanah untuk kaum tani. Dari Barisan Tani Indonesia BTI dalam Kongres Nasional 5 1954, semua tahu BTI terkait dengan PKI. Aidit tak lupa memberi patokan. Menurutnya selama belum banyak kaum tani terutama yang miskin dan tak bertanah masuk ke partai dan jadi kader partai, maka itu artinya PKI belum bekerja sungguh-sungguh. Tak hanya di tahun 1955, pada tahun 1965 PKI juga konsisten dengan isu kemiskinan. Meski tidak ada rencana pemilu di periode itu, mereka gemar mengulang program partai yang dirumuskan pada 1955. Dalam program itu menyebutkan semua tanah yang dimiliki oleh tuan-tuan tanah asing maupun tuan-tuan tanah Indonesia harus disita tanpa penggantian kerugian. Kepada kaum tani, pertama-tama kepada kaum tani tak bertanah dan kaum tani miskin diberikan dan dibagikan tanah dengan cuma-cuma. Demikian salah satu program PKI pada tahun 1965. Tentu saja hal itu tak semua orang setuju dengan ide PKI yang tak pernah terwujud ini. Tapi gagasan merangkul orang susah masih diterapkan hingga kini oleh Partai Komunis Indonesia. Itulah sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.